Halo Gadgetizen, kali ini kita mau bahas flagship killer terbaik tahun 2022 yang sampai saat ini masih worth to buy. Dan ini adalah Realme GT Neo 3 150 Watt. Apa sih yang bikin smartphone ini jadi flagship killer terbaik? Langsung aja kita bahas. Nah, fitur killer pertama udah pasti dari kecepatan chargingnya nih. Realme GT Neo 3 bawa teknologi charging super ngebut 150 Watt. Nah, kalau kita tes charging dari posisi 0% alias mati sampai ke 100% cuma butuh waktu 15 menit aja. Ngebut banget kan? Tapi aman nggak ya? Nah, kecepatan ngecas yang ngebut ini udah disertifikasi keamanannya dari TUF Rainline Safe Fast Charging. Lolos uji proteksi hingga 38 level dan memiliki sistem proteksi keamanan arus charger. Jadi nggak usah khawatir ya, bakal kejadian meledak kayak yang pernah kejadian sama merek sebelah. Nah, HP ini juga bawa flagship design. Keren banget kan desain belakangnya? Udah kayak mobil balap dengan desain 2 stripe yang sporty. Nah, bodi belakangnya ini pakai edgy glass yang kuat, nggak gampang pecah dan juga nggak gampang ninggalin jejak jari. Enak banget dipakai karena desainnya yang slim, ringan, dan nggak gampang slip. Nah, desain bagian depannya juga oke ya. Layarnya punya bezel yang cukup tipis dengan screen to body ratio 87,5% dan udah mendukung in-display fingerprint scanner. Nah, di bagian atas ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ada tombol power, di sisi kiri ada tombol volume, dan ada SIM tray dual nano SIM di bagian bawahnya ya. Dan ini dual nano SIM-nya non-hybrid. Ada port USB Type-C dan juga ada speaker. Jadi handphone ini udah menggunakan stereo speaker. Selain itu, HP ini udah mendukung jaringan 5G dan juga udah punya NFC. Lengkap banget kan? Nah, gimana dengan user experience-nya? Langsung aja kita coba. Yang jelas, kalian nggak perlu ragu ya sama performanya. Realme GT Neo 3 ditenagai dengan chipset kenceng dari MediaTek, yaitu Dimensity 8100 5G dengan fabrikasi 5 nanometer. Nah, dipadukan dengan RAM 12GB dan storage 256GB UFS 3.1, Realme GT Neo 3 bisa menghasilkan skor benchmark Antutu lebih dari 820.000 poin. Untuk penggunaan harian jelas aman banget. Mau multitasking buka banyak aplikasi, kerjain editing video dengan HP ini aman-aman aja ya. Mau main game casual, game-game MOBA seperti Mobile Legends, mau main PUBG Mobile, ataupun main game AAA seperti Car X Street. Apalagi game super berat seperti Genshin Impact jelas aman banget. Performanya stabil dan suhunya aman-aman aja. Hangat dikit sih, tapi nggak sampai panas yang ngeganggu tangan kita pas main game. Nah, kita lanjut untuk kualitas layarnya nih. Layarnya ini udah menggunakan panel AMOLED 120Hz, resolusinya Full HD+, dan mendukung HDR10+. Dan juga layarnya ini udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dengan layar yang smooth, kualitas gambar yang jernih, dan warna yang tajam, udah jelas sih mau dipakai nonton streaming di Netflix atau YouTube, baca-baca artikel online, apalagi nge-game udah pasti manjain mata kita dan tetap nyaman walau lama digunakan. Nah, untuk kualitas audio dari speakernya cukup mumpuni ya karena udah pakai dual stereo speaker dengan konfigurasi Dolby Atmos yang mendukung high-res audio. Nah, speakernya ini juga bisa menghasilkan suara yang cukup lantang dan juga jernih. Nah, untuk kualitas mikrofonnya sendiri cukup mumpuni dan cukup jernih karena menggunakan dual mic di bagian atas dan bawah handphonenya. Nah, kita lanjut bahas kameranya. Kameranya menggunakan setup triple kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX766 yang dilengkapi dengan OIS, kamera utama 8MP dan kamera makro 2MP. Dan di depan, kamera selfie-nya menggunakan lensa 16MP. Untuk kualitas kameranya saat fotografi juga oke banget, nggak kalah kok sama HP flagship. Saat capture foto di kondisi cuaca cerah, warnanya terbilang cukup bagus walaupun ada sedikit oversaturated atau over sharpening. Ini emang khasnya polesan kamera Realme. Nah, di mode malam, kamera utamanya bisa diandalkan karena ada dukungan night sensor dari Sony IMX766 mampu menghasilkan foto low light yang cukup jernih dan detail, bahkan saat kondisi minim cahaya. Untuk hasil foto high-res menggunakan sensor 50MP sendiri mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam, bahkan saat di zoom masih terlihat tajam dan detail. Untuk perekaman videonya udah mendukung perekaman hingga 4K di 60fps. Karena dilengkapi dengan OIS, kualitas foto dan videonya jadi lebih stabil.
Nah, jadi sebagai flagship killer, apa aja kelebihan dan kekurangan Realme GT Neo 3? Kekurangannya untuk HP kelas mid-range di harga 7 jutaan, sayangnya handphone ini belum dilengkapi dengan sertifikasi IP rating proteksi tahan debu dan air. Di range harga ini emang udah banyak ya handphone yang punya IP rating. Keunggulannya udah jelas ya, handphone ini udah cakep banget secara spesifikasi yang ditawarkan. Prosesornya pakai Dimensity 8100 5G yang kenceng dan stabil, layarnya AMOLED 120Hz dengan resolusi Full HD+, mendukung HDR10+, dan bisa menghasilkan gambar yang tajam dan jernih serta punya stereo speaker. Nah yang jelas, Realme GT Neo 3 ini cocok banget buat kalian yang ngincer spek gahar untuk penggunaan harian, gaming, dan hiburan seperti nonton streaming. Eits, bentar dulu, videonya belum selesai ya. Buat kalian yang suka nonton anime atau yang akrab dipanggil wibu ya, ada varian menarik edisi terbatas nih dari Realme GT Neo 3 ini, yaitu Realme GT Neo 3 Naruto Edition. Nah, ini dia handphonenya ya. Dari sisi spesifikasinya sama dengan Realme GT Neo 3 150W. Bedanya ada di desain bodi belakangnya. Bagian bodi belakangnya punya warna orange seperti bajunya Naruto. Ada pelindung kepala dengan lambang Konoha di bagian kameranya. Bikin desainnya ini eye-catching banget ya. Nah selain dari desainnya, terdapat tema khusus Naruto ya dengan wallpaper dan animasi charging yang keren. Oh ya, kemasan pembeliannya juga beda banget loh. Dibikin mirip banget dengan scroll Kuchi-Yosu no Jutsu. Nah di bagian dalamnya juga ada detail-detail khusus dengan tema Naruto. Bisa kita temukan di SIM ejector, kepala charger, dan juga kabel chargingnya. Tapi sayangnya untuk varian Naruto ini tidak resmi masuk Indonesia ya. Jadi kalau mau beli, kita harus beli dari luar alias impor. Jangan lupa daftar emailnya via bea cukai terlebih dahulu. Tapi udah jelas ya, varian ini cakep banget buat jadiin koleksi, terutama buat kalian penggemar Naruto. Nah, gimana menurut kalian? Cocok nggak kalau Realme GT Neo 3 ini jadi flagship killer terbaik di 2022? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, nanti kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya.